Halo, ketemu lagi di materi selanjutnya yaitu tentang gereja yang satu. Kita pasti pernah berkunjung ke luar kota atau bahkan ke luar negeri. Kita sebagai seorang Katolik tidak pernah mengalami kesulitan ataupun masalah berat ketika mengikuti perayaan Ekaristi di salah satu gereja yang kita datangi. Karena secara liturgis tetap perayaan Ekaristi itu sama dimanapun kita berada. Begitu pula bacaan kitab suci pertama dan kedua serta Injil. Semuanya sama persis. Inilah salah satu wujud kesatuan gereja Katolik. Hampir setiap pekan, ratusan ribu orang dari berbagai belahan dunia berkunjung ke Vatikan. Dan ketika waktunya, Bapak Paus memimpin doa Angelus atau doa malaikat, semua peziarah Katolik mendoakan doa Angelus itu bersama-sama, meski dalam bahasanya masing-masing. Itulah kesatuan orang Katolik di muka bumi. Jadi, gereja yang satu adalah gereja yang percaya akan kehendak Allah, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, bahwa orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah. Ungkapan itu bisa kita baca dari 1 Petrus 2 ayat 5-10 dan 1 Korintus 12 ayat 12. Gereja Katolik menurut Konsili Vatikan II adalah gereja yang satu karena di dalam gereja ada kesatuan iman, pimpinan, kebaktian, dan hidup sakramental. Konsili Vatikan II menyatakan pola dan prinsip terluhur misteri kesatuan gereja adalah kesatuan Allah yang tunggal dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Konsili Vatikan II juga menegaskan corak kolegial tugas penggembalaan ini menjadi tanggung jawab bagi pelaksana tugas-tugas gereja, yakni memimpin, melayani, mengajar, dan menguduskan. Inilah gereja bersama semua uskup di seluruh dunia secara kolegial atau yang disebut sebagai Successio Apostolica. Nah, gereja Katolik percaya bahwa kesatuan menjadi kokoh dan kuat karena secara historis bertolak dari penetapan Petrus sebagai penerima kunci kerajaan surga. Sejak awal, gereja yang satu memiliki kemajemukan yang luar biasa. Di satu pihak, kemajemukan itu disebabkan oleh perbedaan anugerah-anugerah Allah. Di lain pihak, oleh keanekaan orang yang menerimanya. Dalam kesatuan umat Allah, berhimpunlah perbedaan bangsa dan budaya. Di antara anggota-anggota gereja ada keanekaragaman anugerah, tugas, syarat-syarat hidup, dan juga cara hidup. Karena itu, Santo Paulus menyampaikan nasihatnya supaya memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, dikutip dari Efesus 4 ayat 3. Lalu gereja yang satu terungkap di dalam pengakuan iman yang satu dan sama yang diwariskan oleh para rasul. Kedua, perayaan ibadat yang sama terutama sakramen-sakramen. Ketiga, suksesi apostolik yang oleh sakramen tabisan menegakkan kesepakatan sebagai saudara-saudari dalam keluarga Allah. Gereja itu satu karena sumber dan teladannya adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus Kristus, Putra Allah, sebagai pendiri dan kepala gereja menetapkan kesatuan semua umat manusia dalam satu tubuh. Sebagai jiwa gereja, Roh Kudus mempersatukan semua umat beriman dalam kesatuan dengan Kristus. Gereja hanya mempunyai satu iman, satu kehidupan sakramental, satu warisan apostolik, satu pengharapan yang umum, serta cinta kasih yang satu dan sama. Meski demikian, kesatuan gereja tetap menghargai kebinekaan yang ada di dalamnya. Karena kesatuan gereja tampak nyata sebagai orang-orang Katolik. Berikut ini adalah memperjuangkan kesatuan gereja, baik untuk menguatkan persatuan gereja ataupun menguatkan persatuan antar gereja. Oke, itulah materinya. Sekarang kita mengerjakan tugas. Ada beberapa pertanyaan
ya memang harus mempelajari ulang materi yang sudah disampaikan. Yang pertama adalah apa itu successio apostolica. Yang kedua, refleksikan siapa sumber teladan gereja yang satu dan alasannya. Oke, sampai di sini dulu materinya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Sampai jumpa.